Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munajat Fajriya dengan NIM O1A1200098 dari kelas B, jurusan Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan mempresentasikan tentang gangguan enzim pencernaan dan cara mengatasinya. Baik, yang pertama pencernaan. Pencernaan makanan pada manusia terjadi secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis adalah proses pengubahan ukuran makanan dari berukuran besar menjadi ukuran lebih kecil. Proses pencernaan kimiawi adalah proses pengubahan bentuk makanan menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Pencernaan makanan berlangsung di sepanjang saluran pencernaan. Prosesnya diawali sejak makanan masuk ke mulut dan berakhir di usus. Hasil pencernaan makanan yang berupa sari-sari makanan diserap tubuh melalui pembuluh darah di dinding. Selanjutnya, sari makanan itu siap diedarkan ke seluruh tubuh. Sementara itu, sisa pencernaan yang tidak dapat diserap dan digunakan tubuh akan dibuang melalui lubang pengeluaran. Sistem pencernaan pada manusia terdiri atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan tersusun atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kelenjar pencernaan adalah alat yang menghasilkan enzim atau getah pencernaan. Kelenjar pencernaan terdiri atas kelenjar ludah, hati, dan pankreas. Di sepanjang saluran pencernaan, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan secara kimiawi. Selanjutnya, mekanisme organ pencernaan. Yang pertama, mulut. Sebelum makanan tertelan dan diserap, maka harus dipecah dan dihancurkan menjadi molekul-molekul kecil. Proses pemecahan ini terjadi di mulut, yang lebih dikenal dengan proses pengunyahan. Proses penghancuran makanan dalam mulut sangat dipengaruhi oleh faktor keoptimalan fungsi organ mulut seperti lidah, gusi, gigi, dan lainnya. Yang kedua, faring. Fungsi faring dalam sistem pencernaan merupakan penghubung antara mulut dan kerongkongan, di mana makanan yang telah didorong oleh lidah masuk ke dalam faring dan selanjutnya dalam faring makanan didorong ke dalam kerongkongan dengan kontraksi otot-otot yang ada di dalamnya. Ketiga, kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus tersambung dengan faring dan dilapisi oleh jaringan merah muda lembab disebut mukosa. Makanan yang masuk ke dalam kerongkongan akan berjalan melalui esofagus dengan menggunakan proses peristaltik. Ketika seorang tegak, panjang kerongkongan adalah sekitar 25-30 cm. Yang keempat, lambung. Proses yang terjadi pada lambung yakni pelarutan bahan makanan dengan bantuan cairan asam klorida. Dinding lambung mengeluarkan asam klorida dan beberapa enzim protein yang dicerna secara kolektif, dikenal sebagai pepsin. Fungsi utama dari asam klorida adalah untuk melarutkan partikel dalam makanan. Yang kelima, hati. Hati akan menghasilkan cairan empedu, kemudian menyimpannya di dalam kandung empedu. Cairan empedu terdiri dari kolesterol, garam empedu, bilirubin, air, serta mineral. Cairan ini berfungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak. Ketika proses pencernaan makanan berlangsung, cairan empedu akan dialirkan ke dalam usus halus. Yang keenam, pankreas. Pankreas berfungsi untuk menghasilkan insulin, serta bertugas menghasilkan enzim pencernaan seperti lipase, protease, dan amilase. Enzim tersebut akan dilepaskan oleh pankreas dan ikut bercampur dengan enzim pencernaan dari lambung. Enzim lipase berfungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak, protease untuk mencerna protein menjadi asam amino, sedangkan amilase untuk memecah karbohidrat menjadi glukosa. Yang ketujuh, usus halus. Makanan yang sudah menjadi pasta atau kimus di dalam lambung akan didorong ke usus halus. Gerakan yang disebut peristaltik usus ini terjadi karena kontraksi dan relaksasi jaringan otot di dinding usus halus. Yang kedelapan, usus besar. Makanan yang masuk di dalam usus besar adalah sisa-sisa pencernaan dan akan dipindahkan menuju rektum, lalu anus. Namun, sebelumnya, air yang terdapat di sisa-sisa tersebut akan dihilangkan, sehingga konsistensinya lebih padat. Sisa makanan tersebut akan terus berada di usus besar hingga ada gerakan yang memicu pengeluarannya dari rektum. Umumnya sisa makanan membutuhkan waktu sekitar 36 jam untuk melewati usus besar. Selanjutnya, rektum. Rektum merupakan sebuah ruangan yang menghubungkan usus besar dan anus. Fungsi organ pencernaan ini adalah untuk menerima sisa makanan yang sudah berubah menjadi feses masuk ke rektum. Sensor yang berada di area tersebut akan mengirim pesan ke otak untuk menentukan feses tersebut perlu dikeluarkan atau tidak. Yang terakhir, anus.
Anus merupakan pintu terakhir dari sistem pencernaan manusia. Organ ini terdiri dari otot yang digunakan untuk menjaga dan menahan feses keluar dari rektum jika belum saatnya. Selain itu, otot ini juga akan mencegah kita buang air besar secara spontan saat tidur. Selanjutnya, enzim pencernaan dan fungsinya. Setiap enzim memiliki fungsi tersendiri sehingga berbeda antara enzim yang satu dengan lainnya, antara lain beberapa jenis enzim dan fungsinya. Yang pertama, amilase. Amilase adalah enzim yang bertugas memecah karbohidrat. Enzim ini diproduksi kelenjar liur dan pankreas. Yang kedua, lipase. Lipase adalah enzim yang diproduksi oleh pankreas. Enzim ini berfungsi untuk menguraikan lemak yang ada dalam makanan, khususnya lemak yang berasal dari hewan. Lemak ini nantinya akan diubah menjadi senyawa yang mudah diserap oleh usus halus. Yang ketiga, protease. Protease adalah enzim yang berperan dalam menguraikan protein menjadi asam amino. Yang keempat, enzim selulase. Enzim selulase adalah enzim yang dapat menguraikan selulosa. Enzim ini tidak disintetis atau dibuat oleh manusia. Yang kelima, pepsin. Pepsin adalah enzim yang diproduksi oleh lambung. Pepsin bertugas memecah asam amino yang diproduksi oleh bagian atau tengah lambung. Enzim ini bekerja optimum pada pH 2,0. Yang keenam, renin adalah enzim yang berfungsi untuk mengumpulkan kasein atau protein susu menjadi parak. Yang ketujuh, karbohidrase adalah enzim yang berperan untuk menguraikan karbohidrat. Yang ke-8, laktase adalah enzim yang berguna untuk mencegah gula susu atau laktosa menjadi galaktosa. Yang ke-9, sukrase adalah enzim yang berfungsi untuk memecah gula tebu atau sukrosa menjadi gula buah, fruktosa, dan galaktosa. Yang ke-10, maltase adalah enzim yang berfungsi untuk memecah maltose menjadi glukosa. Selanjutnya, penyakit enzim pencernaan. Salah satu penyakit enzim pencernaan adalah penyakit celiak. Penyakit celiak ini merupakan penyakit enteropati proksimal terkait sistem imun yang bersifat reversibel. Penyakit ini terjadi karena interaksi antara diet yang mengandung gluten dengan sistem imun di usus. Pada penyakit celiak, sistem kekebalan tubuh akan memberikan reaksi setelah mengonsumsi gluten yang dapat merusak lapisan usus halus dan menghambat penyerapan nutrisi atau malabsorpsi nutrisi. Gluten merupakan protein yang bisa ditemukan pada beberapa jenis sereal, misalnya gandum. Penyakit celiak merupakan kelainan inflamasi dengan gambaran autoimun yang mempengaruhi individu yang memiliki predisposisi genetik. Penyakit ini dipicu oleh makanan yang mengandung gluten dan protein lainnya yang ditemukan pada barley dan gandum hitam. Interaksi antar faktor genetik dan lingkungan menyebabkan hilangnya toleransi terhadap gluten dan berkembangnya lesi di usus halus. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah limfosit pada epitel dan lamina propria, hilangnya filus usus halus, destruksi sel epitel, remodeling mukosa, dan munculnya autoantibodi terhadap enzim tisu transglutaminase tipe 2. Lesi pada usus halus yang mengalami inflasi akan membaik jika dilakukan diet bebas gluten. Pasien yang memiliki penyakit celiak juga ditemukan memiliki perubahan lainnya yang mempengaruhi proses pencernaan pada lumen usus halus. Perubahan tersebut terjadi melalui aksi langsung peptida gluten pada epitel dan protein transport gluten yang melintasi epitel menuju lamina propria di mukosa. Respon imun yang tidak tepat terhadap protein gluten ditemukan pada penyakit celiak yang melibatkan sistem imun alamiah dan adaptif. Selanjutnya, prinsip penyakit celiak dalam menyebabkan penyakit. Penyakit celiak ini menyebabkan adanya gangguan imun sehingga penderitanya tidak bisa mengkonsumsi gluten. Saat penderita memakan makanan yang mengandung gluten, maka sistem imunnya akan bereaksi berlebihan. Hal ini kemudian akan menimbulkan peradangan dan kerusakan di saluran cerna. Penderita penyakit celiak umumnya ditemukan pada anak dengan gejala berat berupa diare kronik, distensi abdomen, dan gagal tumbuh. Namun pada beberapa pasien gejala baru muncul pada usia dewasa atau lanjut, ketika gejala hanya berupa fatik, diare, dan penurunan berat badan akibat malabsorpsi dan gejala neurologis. Penyebab penyakit celiak. Enzim lipase bekerja sama dengan dua enzim lainnya, yaitu amilase dan protease, dalam proses pencernaan makanan. Lipase bertugas mencerna lemak, sementara amilase mengurusi karbohidrat dan protease memecah protein. Ketika enzim lipase berjumlah sedikit, maka proses pencernaan akan berjalan tidak optimal. Maka kerjasama dengan dua enzim yang lainnya mengalami gangguan sehingga menyebabkan penyakit celiak. Akibat
kondisi autoimun, yaitu tubuh salah mengenali senyawa yang terkandung di dalam gluten sebagai ancaman yang membahayakan dan malah membentuk antibodi untuk mengatasinya, sehingga menyerang jaringan tubuh yang sehat. Pada kasus celiak ini, antibodi membuat usus halus mengalami peradangan dan bengkak. Namun, hingga kini penyebab pasti dari penyakit celiak ini belum diketahui. Tetapi kombinasi dari proses autoimun dan kelainan genetik serta pengaruh dari kondisi lainnya. Obat penyakit celiak dan mekanisme kerja obat. Diet bebas gluten merupakan terapi efektif untuk pengobatan penyakit celiak ini, sebab sampai saat ini belum ada pengobatan yang tepat dan aman untuk mencegah kerusakan mukosa karena penjajahan terhadap gluten. Namun, selain diet bebas gluten, terdapat obat untuk membantu mengatasi gejala dan mencegah komplikasi, yaitu kortikosteroid. Obat ini diperlukan saat kerusakan usus sangat parah untuk meredakan gejala selama proses penyembuhan usus. Kortikosteroid mengandung glukokortikoid atau antiinflamasi yang menekan peradangan dan kekebalan dan membantu dalam pemecah lemak, karbohidrat, dan protein. Glukokortikoid mencapai dengan mengikat reseptor di sitosol yang dikenal sebagai reseptor glukokortikoid atau GR. Melalui pengikatan ini, reseptor masuk ke dalam nukleus dan berikatan dengan elemen respon glukokortikoid, pengikatan yang mempengaruhi ekspresi gen, sehingga anti radang yang kuat dan dalam kondisi yang berhubungan dengan fungsi sistem kekebalan tubuh. Demikianlah presentasi saya tentang gangguan enzim pencernaan dan cara mengatasinya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.